Oke, baik. Apakah sudah terlihat ini materi yang saya share ini? Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, pembahasan kita pada pertemuan yang ke-11 ini adalah tentang alat ukur osiloskop. Ya, ini kita akan coba perkuliahan kita tidak seperti biasanya 2,5 jam ya. Kita usahakan ini secepatnya, ya mudah-mudahan bisa 1 jam lah, ya, karena ini malam hari ini. Baik, sebelumnya tentu kita sudah banyak membahas tentang alat-alat ukur, ya. Mulai dari Anda tentunya sudah pernah membahas tentang voltmeter, gitu ya. Juga ampermeter, ya, di mana ini kita pakai untuk mengukur tegangan, gitu ya. Lalu apalagi ini mengukur apa ini? Mengukur arus listrik. Apalagi yang udah dibahas? Wattmeter. Mengukur apa ini wattmeter? Mengukur daya, mengukur daya listrik. Lalu apa lagi? Alat ukur yang udah pernah dibahas? Ya, ada juga LC meter. Ini kita pakai untuk mengukur apa? Induktansi dan kapasitansi, ya. Terus tentu ada ohm meter juga, ini untuk mengukur tahanan atau resistansi atau hambatan, ya. Apalagi alat ukur yang udah pernah dibahas, ya. Ada lagi? Oke, baik. Nah, ini semua pembahasan yang di, ya, apa namanya, alat-alat ukur ini yang udah dibahas semuanya sebatas mengetahui atau mengukur dalam bentuk besaran angka saja, atau mengukur misalkan untuk tegangan berarti kita sekian volt begitu ya. Jadi dalam bentuk angka seperti itu ini. Tinggal nanti mungkin apakah dia berbentuk digital ya, kan 25 atau berupa apa namanya, menggunakan yang konvensional menggunakan jarum penunjuk seperti itu. Wattmeter juga begitu. Semua ini alat ukurnya seperti itu. Jadi alat penunjuk atau dalam bentuk angka seperti ini. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai osiloskop, dan ini sangat istimewa dia karena bukan hanya dalam besaran yang kita dapatkan, tetapi kita akan mendapatkan dari bentuk gelombang, ya, dalam apa namanya, misal untuk tegangan kita bisa tahu bentuk gelombangnya seperti apa. Arus juga demikian, tegangan juga demikian, bisa kita lihat, ya. Dan osiloskop ini sesungguhnya ya tetap bisa kita pakai untuk mengukur voltmeter, tegangan bisa, mengukur arus bisa, ya. Juga bahkan frekuensi bisa kita lihat di sana nanti, atau mungkin nanti kita akan beda fasa, ya, beda fasa, bukan ini lambangnya.
Misalkan kalau itu beda fase itu kita buat misalkan delta, gitu ya. Theta. Bisa kita gunakan alat ukur ini untuk mengukur itu, untuk mengetahui itu. Dan untuk bidang teknik elektro tentu osiloskop ini sangat-sangat dibutuhkan ya. Apalagi untuk analisis lanjutan ya. Misalkan menganalisis sinyal misalkan. Kalau apa namanya di bidang telekomunikasi, di bidang teknik tenaga listrik, bidang elektronika juga tetap sangat membutuhkan osiloskop ini. Jadi semua konsentrasi di teknik elektro pasti sangat membutuhkan osiloskop. Jadi osiloskop ini termasuk alat ukur elektronik gitu ya, udah pastilah ya. Digunakan untuk melihat bentuk gelombang. Nah ini kita mau melihat bentuk gelombangnya. Tapi tentu bukan hanya bentuk gelombangnya yang kita dapat, tentu besarannya juga akan kita dapatkan. Lalu bisa kita lakukan juga menganalisis gelombang. Jadi osiloskop yang canggih saat ini secara langsung dia udah ada fasilitas-fasilitas di sana untuk menganalisis gelombang. Dia bisa tahu, oh ini berapa nilai puncaknya. Jadi misalkan kita punya bentuk gelombang seperti ini. Ya, ini mulus, bagus lah gambarnya seperti ini. Bahkan nanti yang bentuknya juga tidak karuan gitu ya, bukan sinusoidal, dia bisa analisis gitu ya. Jadi kalau ini kan sinusoidal ya. Ini termasuk gelombang sinusoidal berbentuk sinus. Nah, ini bisa dia tahu nanti ini misalkan di tampilan di layar nanti bisa kita kalau kita hidupkan berapa nilai max-nya ini. Kalau ini misalkan adalah V, nah V max itu berapa dia bisa tampilkan dalam bentuk angka. Ya. Kemudian berapa frekuensi. Ini berapa hertz gitu. Itu bisa ditampilkan ya. Sini omega T. Kemudian bukan hanya yang bentuknya seperti ini, bentuk yang gelombang yang mungkin bukan sinusoidal murni juga bisa dilakukan analisis menggunakan alat ini. Dengan osiloskop dapat melihat amplitudo. Nah ini tadi yang amplitudo. Jadi ini amplitudonya. Amplitudo atau kalau ini berarti kita katakan ini adalah Vmax. Atau mungkin mau kita tampilkan langsung namanya tegangan peak to peak. Ya. Jadi dari puncak ini sampai minimumnya ini berapa? Kita sebut dengan peak to peak. Atau ini tegangan puncak namanya. Jadi atau ini harga puncak ke puncak atau peak to peak. Atau bisa juga kita mau mendapatkan nilai RMS-nya atau root mean square atau sering disebut dengan tegangan efektif atau nilai efektif. Dan yang diukur oleh osiloskop, voltmeter, misalkan voltmeter, ampermeter, adalah nilai efektif ini. Jadi nilai RMS lah sebenarnya yang terukur. Kalau misalkan kita ukur tegangan di instalasi rumah tangga itu ya di rumah itu adalah VRMS itu adalah 220 volt. Gitu. Jadi itu adalah tegangan RMS, bukan puncaknya ini, bukan. Jadi ini adalah tegangan RMS-nya 220. Dan itu bisa langsung didapatkan dari osiloskopnya. Atau kita mau mencari harga rata-ratanya.
atau V average gitu ya. Itu bisa diukur dengan menggunakan osiloskop. Selain itu juga hubungan antara frekuensi dan fasa, ya, antara frekuensi tadi ini dan fasanya berapa gitu. Kemudian fasa antar dua gelombang seperti yang tadi kita katakan pada tadi, kita buat simbolnya di situ. Oh, yang tadi yang sebelumnya ini. Jadi kalau kita punya dua gelombang, misalkan kita ada lagi satu lagi gelombangnya katakanlah gambar dengan warna hijau misalkan. Nah, misalkan kita punya bentuk gelombang seperti ini lagi yang lain, ya. Nah, tentu ini bisa kita lihat selisih antara ini, gitu ya. Beda dari sini sampai ke sini. Ini kita sebut beda fasanya. Ya, jadi tidak sefasa. Kalau sefasa pasti berimpit ini, berimpit. Sama. Itu sefasa namanya. Nah, kalau ini bergeser dia. Sorry. Seperti ini. Jadi di saat ini udah naik seperti ini, nah ini baru naik di sini. Jadi ini terlambat. Jadi justru ini kita katakan mendahului ini. Ini leading. Leading. Ini kita jadi artinya yang warna merah ini leading dari yang warna hijau. Karena warna hijau terlambat ini. Kita sebut lagging. Atau terlambat. Jadi yang warna hijau ini terlambat dari yang warna merah. Nah, seberapa jauh yang merah leading atau mendahului dari yang warna hijau, dengan osiloskop ini bisa kita tahu berapa derajat dia. Nah, kalau seperti ini kan berarti ini posisinya 90 derajat di posisi ini. Berarti ini ya bisa kita katakan sekitar 45 derajat. Walaupun mungkin nggak persis sama, tapi artinya perkiraan. Jadi yang warna hijau ini terlambat 45 derajat dari yang warna merah atau lagging. Oke, sampai di situ mungkin ada yang mau ditanyakan tentang apa saja yang bisa dilakukan atau diukur oleh osiloskop. Yang pasti gambarnya bisa terlihat, bentuk gelombangnya bisa kita lihat. Ya. Tapi dari gelombang itu dia langsung analisis sendiri. Oh, ini puncaknya sekian. Karena bisa saja kita tidak begitu terlihat dengan jelas kalau dengan mata ini berapa. Puncaknya ini berapa. Berapa tingginya dari sini ke sini. Bisa aja kita tidak begitu bisa melihat secara jelas. Tapi alat osiloskop itu bisa mengetahui itu secara pasti dalam bentuk koma. Gitu ya. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, untuk osiloskop ini sendiri, mana tadi dia? Sini. Ini ada dua jenis ya. Ada dua jenis osiloskop, yaitu osiloskop yang analog dan ada osiloskop yang digital. Ya. Jadi untuk osiloskop analog, ya, blok diagram dasar osiloskop yang terdiri dari pemancar elektron atau elektron beam, pembelok vertikal atau penguat Y, pembelok horizontal atau penguat X, generator basis waktu atau sweep generator, satu daya, tabung hampa CRT. Nah ini apa namanya blok diagram dari osiloskop ya secara apa namanya secara dasar lah atau secara kasar, tidak sangat detail sebenarnya, tidak. Jadi secara kasar saja digambarkan di sini bahwa di sini nanti sinyal itu ditangkap dari sini, lalu
ada di sini saklar pemilih moda, kemudian di sini ada penguatnya, ya ada op-amp-nya di sini, penguat pembelok vertikal, penguat pembelok horizontal, ya. Nah, nanti ditampilkan di sini, ini yang disebut dengan tabung hampa CRT, tapi ini adalah osiloskop analog, di mana sudah sangat jarang sekarang digunakan. Bahkan mungkin kalau kita cari di pasaran udah susah kita cari gitu ya. Udah paling banyak yang digital. Tapi ya kalau dulu yang ada itu justru di pasaran itu di tahun-tahun sampai tahun 80-an, atau bahkan sampai tahun 90-an masih ini yang paling banyak. Di tahun 90-an sudah mulai yang digital, udah di Indonesia sudah semakin banyak, tetapi masih dominasi oleh yang analog. Tentu yang agak bermasalah untuk analog ini adalah untuk penyimpan datanya. Jadi tidak ada penyimpan data, oleh karena itu sering untuk mendapatkan hasilnya itu ya sering difoto secara langsung, layarnya yang difoto seperti itu. Sehingga untuk penampilannya tidak semudah yang ada sekarang di digital ya. Walaupun pada perkembangannya yang analog bisa juga terakhirnya dihubungkan ke ke komputer, tetapi butuh lagi alat-alat tambahan lagi untuk itu supaya bisa dihubungkan dengan komputer untuk menyimpan datanya. Kemudian ini untuk penjelasan masalah tampilan ya, untuk tampilan di sini untuk CRT-nya atau cathode ray tube ya, jadi tabung tampilan di sini. Ini merupakan bagian terpenting sebuah osiloskop. Katode di dalam CRT akan mengemisikan elektron-elektron ke layar CRT melalui elektroda fokus intensitas pancaran elektron ditentukan oleh banyaknya elektron yang diemisikan oleh katoda pada gambar di samping. Oke. Ya, kita lanjutkan. Terus kemudian di sini dijelaskan masalah penguatnya. Penguat vertikal itu adalah penguat ini dapat memberikan tegangan pada plat pengarah Y hingga 100 volt. Penguat ini harus dapat menguatkan tegangan DC maupun AC dengan penguatan yang sama. Pengukuran sinyal dapat diatur melalui tombol position. Oke. Kemudian yang input Y atau vertical input, bagian ini terhubung dengan tombol pembagi tegangan untuk membagi tegangan yang akan diukur dengan perbandingan 10:1 atau 100:1. Ya. Tombol ini harus dibantu dengan sinyal kotak untuk kompensasi. Ya, jadi di sini ini masalah perbandingannya. Jadi itu bisa kita pilih. Ada fasilitas, ada tombol tersedia di osiloskopnya. Kemudian penguat horizontal, penguat ini memiliki dua input, satu dari sweep generator menghasilkan trace atau sapuan horizontal lewat CRT, dan input yang lain menghasilkan sinyal eksternal dan ditampilkan pada CRT hanya pada sumbu horizontal. Skala pada sumbu horizontal CRT osiloskop digunakan untuk mengukur waktu atau periode dari sinyal yang akan diukur, misalnya 2 milisecond per divisi. Nah, ini untuk di tampilan dari osiloskop itu bisa kita gambarkan seperti ini. Dalam gambar ini terlihat nanti berupa kotak-kotak dia, misalkan tadi kita mau melihat gambar pengukuran kita misalkan dalam bentuk sinusoidal seperti ini ya. Jadi ini bisa kita setting mau kita buat volt per div-nya. Kalau yang vertikal ini adalah volt per div. Jadi untuk menggambarkan seberapa besar atau nilainya untuk satu kotak ini gitu ya, berapa volt. Kemudian kalau yang ke kanan berarti adalah kita sebut dengan time per div.
Ya, ini S per div ini ya, time per div. Per div-nya itu division, jadi per bagian ini, per kotak. Jadi artinya dari sini ke sini itu berapa detik. Nah, dari situlah nanti akan kita lihat, oh berarti dari satu ini sampai setengah gelombang ini itu berapa detik. Dan dari situ nanti akan kita dapatkan periodenya. Ya, periode itu berapa, atau satu siklusnya berapa detik. Kemudian dari sini juga nanti akan diketahui ya, frekuensinya. Walaupun ya pada kenyataannya nanti itu akan dihitung secara langsung oleh osiloskop, bukan kita yang menghitung. Udah bisa langsung ditampilkan. Kita tinggal tekan tombol-tombol yang ada di sana supaya ditampilkan berapa periodenya, berapa frekuensinya, seperti itu. Kemudian di sini masalah generator waktu. Generator waktu menghasilkan sinyal gigi gergaji yang frekuensinya dapat diatur dengan cara mengatur periodenya melalui tombol time base. CRT akan menampilkan sinyal yang diukur sinyal input hanya jika periode sinyal tersebut persis sama dengan periode sinyal gigi gergaji atau merupakan kelipatan periodenya. Oke. Kemudian ini triggering dan bias waktu. Ya. Di sini bisa kita lihat, misalkan kita mau mengukur ini tampilan pengukuran atau pengukuran tegangan standar ya. Kemudian ini impulse trigger, ini tegangan gigi gergaji. Sinyal gigi gergaji akan mulai muncul jika ada sinyal trigger pada gambar di samping. Pada saat sinyal input melewati level trigger, maka sinyal gigi gergaji mulai muncul. Ya, nanti aja kita lihat ini. Ya, kemudian masalah catu daya ya. Kinerja catu daya ini sangat mempengaruhi kinerja bagian lainnya di dalam osiloskop. Catu daya yang tidak terregulasi dengan baik akan menyebabkan kesalahan pengukuran dan tampilan yang tidak baik pada CRT, termasuk fokusnya, kecerahan, brightness, sensitivitas, dan sebagainya. Ya, ini masalah catu daya. Oke. Kemudian masalah channel atau sering disebut dengan kanal. Ya. Banyak sekarang osiloskop yang tersedia itu disediakan di sana bisa sampai lebih dari 2 channel malah. Jadi bisa saja 4 channel atau 3 channel. Tapi ada juga yang masih yang tersedia hanya 2 channel gitu ya, atau 2 kanal. Ya, kenapa seperti itu? Karena memang kita sering pada saat pengukuran yang kita butuhkan itu bukan hanya mengukur satu besaran gitu ya. Bisa saja kita dalam waktu yang bersamaan kita mau melihat arusnya berapa, tegangannya berapa. Ya. Dan kalau kita punya osiloskop ya di mana hanya bisa mengukur satu besaran ya berarti mau tidak mau kita harus menggunakan 2 osiloskop sekaligus gitu ya, secara paralel. Nah itu tetapi kalau kita mempunyai osiloskop yang bisa mempunyai atau yang mempunyai 2 kanal seperti ini, maka secara dalam pengukurannya maksudnya kita bisa menggunakan satu osiloskop aja ya. Contohnya misalkan nih, ini sering kita punya rangkaian listrik seperti ini misalkan. Ini ada sumber tegangan, di sini ada R, L, di sini C, ada R, C di sini. Lalu sebenarnya kita mau mengukur arus yang lewat dari sini. Berarti kita akan pasang di sini ampere meter. Dari sini kita mau mengukur tegangan di R di sini misalkan. Berapa tegangannya? Berarti kita akan pasang di sini voltmeter. Nah, bisa seperti itu. Tapi bagaimana kalau kita mau mendapatkan bentuk gelombangnya? Maka yang akan kita lakukan adalah mengukur atau memasang
di sini osiloskop ya, satu channel kita pasang di sini mungkin channel 1 ya. Nah, kita pasang di sini channel 2 sehingga dengan satu osiloskop saja kita akan tahu nanti apa namanya gelombang arus dan juga gelombang tegangan di R ini. Nah, jadi kita pasang di sini kanal 1, kanal 2. Nanti pada akhirnya di tampilan di dalam osiloskop, di displaynya, kita akan mendapatkan sinyal arus dan juga sinyal tegangan. Nah, kalau di dalam gambar ini bisa katakan di sini berarti ini X, Y, seperti itu. Ini yang dimaksud dengan osiloskop 2 kanal. Tentu bukan hanya 2 kanal lagi yang tersedia saat ini, ya, bisa lebih dari 2 kanal ada juga. Ya, blok diagram osiloskop 2 kanal pada gambar sebelumnya mempunyai sebuah sistem pembangkit sinar elektron GaN. 2 sinyal input dapat dimasukkan melalui kanal 1 dan kanal 2. Pengaktifan kedua penguat Y tersebut dipilih secara elektronik melalui frekuensi yang berbeda untuk tiap kanal. Kedua sinyal input tersebut akan masuk melalui satu elektron GaN secara bergantian lalu ditampilkan pada CRT. Jika sinyal input mempunyai frekuensi rendah, maka saklar elektronik akan mengaturnya pada frekuensi tinggi. Sebaliknya, jika input sinyal mempunyai frekuensi tinggi, maka saklar elektronik akan mengaturnya dan pada frekuensi yang lebih rendah. Tampilan sapuan ganda atau dual trace dari elektron beam tunggal dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu chop time sharing dan alternate time sharing. Pemilihan kanal dilakukan oleh multivibrator yang mengoperasikan saklar elektronik secara otomatis. Oke, nah itu untuk osiloskop konvensional tadi atau yang analog ya. Nah, sedangkan yang osiloskop digital ini blok diagramnya ditunjukkan di sini ya. Sini ada terlihat di sini penguat input ya. Kemudian di sini ada ADC ya. ADC itu adalah analog to digital converter ya. Kemudian di sini ada memori ya. Kemudian ada pemrosesan sinyal. Ya, dari sini berarti bisa kita hubungkan ke personal computer, ke PC. Ya. Kemudian di sini ada DAC atau digital to analog converter. Di sini ada penguatnya. Ya. Kemudian di sini tampilannya nanti ya, displaynya. Ya. Kemudian yang dari sini tadi ada trigger, basis waktu. Ini digital to analog converter, penguat pembelok horizontal. Ya. Seperti itu ya. Jadi kemudian di sini ada penyimpan elektronis, berarti di sini ada memori ya. Jadi osiloskop digital ini sudah sangat mempermudah di dalam hal nanti penyimpanan data, itu bisa dilakukan semuanya ya. Dan kita dengan mudah bisa kita hubungkan juga ke komputer kita sehingga data-datanya bisa langsung terekam di komputer. Pada osiloskop jenis ini ya, semua data yang akan ditampilkan disimpan di dalam RAM ya. Sinyal analog akan dicuplik atau sampling lalu dikuantisasi oleh analog atau alat analog to digital converter, yaitu yang diberi nilai biner sesuai dengan besarnya amplitudo tersampling. Nilai ini ditampilkan kembali secara langsung pada layar CRT atau monitor PC melalui kabel penghubung RS232. Misalkan ini adalah apa namanya konektor dari osiloskop ke PC. Ya. Perbedaan antara osiloskop analog dan digital hanya pada pemrosesan sinyal adisinya atau analog to digital converter. Pengarah pancaran elektron pada osiloskop ini sama dengan pengarah pancaran elektron pada osiloskop analog. Osiloskop digital ada yang dilengkapi dengan perangkat lunak matematik untuk analisa sinyal atau printer. Nah,
Kemudian di sini nanti akan kita lihat sebenarnya kalau di digital ini berapa data dia dalam satu sampling seperti itu ya. Jadi misalkan satu sampling itu untuk satu tampilan seperti ini, misalkan di dalam satu sampling ya, satu layar seperti ini, misalkan gambarnya gambar osiloskopnya, katakanlah kita udah dapat sinyalnya seperti ini ya. Tentu ini nanti akan dilengkapi dengan time per dip-nya seperti ini ya, ada seperti ini. Ini kira-kira gambarnya. Lalu jumlah sampling maksudnya karena sebenarnya yang akan kita dapatkan itu adalah dalam bentuk kalau kita dikirimkan datanya ke PC, tentu nanti data-datanya akan bisa kita ambil di dalam data Excel, dalam bentuk Excel. Jadi data yang akan ditampilkan nantinya itu adalah seperti ini sesungguhnya. Misalkan ini adalah time-nya, lalu ini adalah tegangannya. Ya, jadi artinya dari sini ke sini, ya katakanlah ini adalah waktunya, kalau anggap ini 50 Hz, ya lalu dari sini sampai ke sini berarti adalah 0,02, berarti dari sini 0,01 ya. Nah, data yang akan dikirimkan ke komputer kita berapa titik ini? Apakah misalkan ini 0,001, 0,002, 0,003. Terus nanti sampai kita akan dapatkan ini sampai 0,02 sampai di ujung ini ya. Nah, ini berarti data kita ini berapa ini? 0,0 sampai ke ujung 0,02. Berarti 0,01, 0, nah ini kalau seperti ini kan berarti hanya ada berapa data ini? Berapa titik semuanya yang akan terkirim? 0,03 ya, dan seterusnya sampai sini nanti 0,01 atau 0,010 ya. Berarti kan hanya ada 20 titik itu kalau seperti ini. Ya, 20 titik kita akan dapatkan sampai 0,020. Berarti itu hanya 20 data. Nah, kalau seperti ini ya mungkin sih akan terlihat seperti ini di 20, berarti di sini sampai ke sini hanya 10 titik. 1 2 3. Berarti kan akan jarang-jarang ini. Kalau seperti ini hanya 20 titik, berarti akan banyak informasi yang akan hilang. Nah, sedangkan ini 50 Hz saja bisa banyak yang hilang datanya. Kita tidak tahu di sini. Apalagi kalau data ini adalah frekuensi yang sampai megahertz, bahkan bisa gigahertz. Jadi semakin tinggi frekuensi ini, maka kita sebenarnya sebaiknya mengirimkan data sampling dari sini sampai ke sini, itu yang terkirim ke PC itu harus semakin besar. Mungkin kita butuh 10.000 data atau bahkan di atas itu, ya, supaya tidak ada data yang hilang. Tapi yang pasti adalah data-data digital seperti ini yang akan kita dapatkan, yang akan dikirimkan ke PC, ya, ke komputer kita. Atau kalau disimpan juga di dalam memori dari osiloskop. Di saat itu kita tarik datanya, data seperti inilah yang kita dapatkan. Okay. Pengukuran-pengukuran yang bisa dilakukan di awal sudah kita singgung bahwa bisa saja kita mengukur tegangan DC, atau mungkin kita mau mengukur tegangan AC.
kemudian periodenya berapa, frekuensinya berapa. Atau kita mau mengukur arus listrik, atau mengukur beda fasa, ya tadi yang udah kita singgung, atau dengan arus listrik AC, dan mungkin sudut penyalaan tiristor misalnya. Ini nanti Anda akan bahas di elektronika, seperti apa penyalaan tiristor itu di mata kuliah elektronika. Tapi ya dengan osiloskop kita tahu, nanti bisa kita tahu sudut penyalaan. Ya, nah, coba kita lihat pengukuran tegangan DC, ya, rangkaiannya seperti apa dan bentuk hasil pengukurannya akan seperti apa. Ya, misalkan rangkaian kita mau mengukur tegangan DC, berarti contohnya ini kita punya baterai di sini. Ini ada baterai di sini. Ya, ada baterainya di sini. Lalu di sini ada R1, ada resistor. Di sini ada resistor 2. Lalu kita mau mengukur tahanan pengukuran tegangan di R2. Berarti di terminal R2 ini berapa tegangan? Ya, kalau secara matematis ya kita kalau udah tahu di sini arus kali R2 begitu ya. Tapi bentuk gelombangnya seperti apa? Ini kita bisa lihat di osiloskop ini. Kita masukkanlah ke sini, ini berarti input channelnya, ya, dari channel dari sini ke sini yang mau kita lihat. Masuk ke sini dan akan kita dapatkan bentuk gelombang yang seperti ini. Ya, gambarnya ini dia di sini. Jadi ini DC, ya, mulus dia, ya. Jadi dia searah dan dia sangat-sangat mulus seperti ini. Dan dengan mengetahui berapa volt per div per setiap satu kotak ini berapa volt, maka kita akan bisa hitung, ya. Berarti seperti ini, kalau misalkan dikatakan di sini seandainya ini adalah satu div-nya itu adalah 1 volt, berarti ini 1 volt, 2 volt, 3 volt. Berarti ini bisa kita tahu bahwa ini ini adalah 3 volt. Seperti itu. Ya, kalau misalkan dikatakan ini di setting bisa terlihat ini adalah 5 volt per div. Ya, berarti tingginya ini adalah 1 2 3 kali 5, berarti 15 volt. Seperti itu. Tetapi di osiloskop juga, kalau yang analog dulu ya sering ini bisa saja dia belum dilengkapi langsung ditampilkan ini sekian volt gitu. Jadi kita yang menghitung, kita lihat sendiri dari ini. Tapi kalau yang sekarang udah langsung ditampilkan, nanti kita tinggal tekan tombolnya supaya dia yang menampilkan ini maksimumnya berapa. Oke, ini untuk pengukuran tegangan DC. Yang kedua tadi dikatakan bisa juga kita gunakan untuk mengukur tegangan AC, periode, dan frekuensi. Nah, ini kita mengukur tegangan AC, periodenya, dan frekuensi. Ya. Jadi misalkan kita punya bentuk rangkaian seperti ini katakanlah ini adalah transformator tentunya. Ya, ini ada belitan pertama, ini ada belitan kedua, di belitan kedua ini kita mau mengetahui ini berapa tegangannya gitu ya, tegangan AC. Nah, udah berarti kita pasang secara paralel tentunya kalau kita mau mengetahui tegangan. Jadi kita mau mengetahui tegangan dari titik ini dengan titik ini, atau sama juga dengan titik atau tegangan di beban. Jadi beban ini nanti akan mendapatkan tegangan berapa. Ya, tentu ini bisa kita lihat, misalkan ini punya channel 1, ini channel satunya, kita akan dapatkan bentuk gelombang seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, misalkan kalau dikatakan di sini bahwa amplitudonya yang ini adalah 2 volt per div, berarti bisa kita tahu ini sekarang, ini maksimumnya adalah berarti 1, 2, 3 kali 2, berarti ini adalah 6 volt. Vmax-nya, Vmax-nya adalah 6 volt ya. Dan kalau diketahui misalkan ini adalah 2 milisecond per divisi atau per div ya, 1, 2, 3, 4, 5.
Berarti ini 5 kali 2 berarti adalah 10 milisecond. Apa namanya, untuk setengah gelombang, ya, setengah T atau setengah periode. Berarti untuk periodenya berarti adalah 20 milisecond. Ya. 20 milisecond berarti ini adalah 0,02 detik. Ya. Inilah T-nya berarti. Berarti frekuensinya adalah 1/0,02. Ini adalah 50 Hz. Ya, jadi gambar ini menunjukkan bahwa ini adalah gambar tegangan bolak-balik yang sering kita gunakan di rumah tangga. Ya, jadi frekuensinya adalah 50 Hz dan tegangannya adalah 6 volt. Ya, tapi bukan 6 volt yang kita gunakan, cuma yang mau saya katakan tadi adalah frekuensinya 50 Hz. Ya. Cuma tegangan di sini adalah 6 volt. Ya. Ya. Kemudian hal ketiga tadi, kita bisa juga melakukan pengukuran, mengukur arus listrik. Nah, ini mengukur arus listrik. Nah, misalkan kita punya rangkaian seperti ini. Punya rangkaian seperti ini ada sumber tegangan dari generator misalkan. Lalu ini ada beban di sini. Jadi beban di sini, lalu di sini ada R. Lalu kita mau mengukur berapa arus yang sesungguhnya kita mau mengukur arus yang ke beban ini gitu ya, arus. Jadi sesungguhnya kita mau mengukur arus sebenarnya. Tentu kalau ini ampere meter, ini kita langsung pasang aja di sini ampere meternya. Nah, cuma persoalannya osiloskop ini kita tidak bisa gunakan seperti itu. Yang dilakukan sebenarnya adalah mengukur tegangan. Jadi sebenarnya dia hanya bisa mengukur tegangan sebenarnya. Nah, oleh karena itu kita bisa manfaatkan, kita pasang di sini ada R1 ohm. Ya, R1 ohm. Lalu kita ukur tegangannya, berapa tegangan yang ada di 1 ohm ini. Dari situ nanti bisa kita lakukan tahu berapa arus yang lewat dari sana. Ya, pada dasarnya osiloskop hanya mengukur tegangan. Jadi nggak bisa mengukur arus sebenarnya, tapi itu tetap bisa kita lakukan untuk mengukur arus, tapi dengan bantuan ada kita gunakan R di sana. Untuk mengukur arus dilakukan secara tidak langsung dengan R1 ohm untuk mengukur drop tegangan. Jadi misalkan kita dapatkan di sini V puncaknya adalah 50 mV per div, kemudian dikali 3 div berarti 150, karena ini didapatkan ini 3 misalkan gitu kan, ini 50 div ya. 50 div 1 2 3, lalu kita karena ada 3 berarti 150 ini kan, 150 milivolt per div atau sama dengan 0,15 volt. VRMS-nya adalah 0,15 volt per akar 2, karena VRMS itu atau tegangan root mean square itu adalah Vmax dikalikan akar 2, dibagikan akar 2. Jadi 0,15 dibagi akar 2 sama dengan 0,1 volt. Kemudian arusnya berarti adalah VRMS dibagi R. Ya, jadi VRMS-nya adalah tadi 0,1 dibagi R-nya 1 ohm, berarti kita akan dapatkan 0,1 volt per 1 ohm. Kita akan dapatkan arusnya adalah 0,1 ampere. Ya. Jadi artinya kalau kita mau menggunakan osiloskop ini untuk mengukur arus, kita tidak bisa gunakan cara seperti menghubungkan dengan ampere meter, tetapi kita harus menghubungkan dengan satu R. Ini seperti R pembantu lah di sini. Ya. Kita pasang, diserikan, lalu kita ukur tegangan yang ada di sana. Dari situlah kita tahu nanti arusnya berapa, ya, dengan menggunakan hukum Ohm. Kemudian hal keempat yang bisa dilakukan adalah pengukuran beda fasa
tegangan dan arus listrik AC. Nah, ini jadi pengukuran beda fasa. Ya. Misalkan kita mau mengukur beda fasa, pergeseran fasa ya. Jadi kita mengukur tegangan di C1. Lalu kita juga ini mengukur tegangan di U2 ya, di sini. Ya. Jadi beda tegangan atau beda fasa, maksudnya di sini dengan di titik ini, ya. Di titik ini dengan titik ini. Pergeseran fasa. Beda dapat diukur dengan rangkaian C1 dan R1. Tegangan U1 menampakkan tegangan catu dari generator AC. Jadi tegangan di sini itu sama dengan tegangan di sini. Ya, sama dengan tegangan di sampai titik ini. Ya. Tegangan U2 dibagi dengan nilai resistor 1 representasi dari arus listrik AC. Ya, pergeseran fasa U1 dengan U2 sebesar delta X. Jadi setelah di sini itu akan bergeser sejauh delta X. Misalkan Pi sama dengan delta X kali 360 derajat per XT. Jadi 2 div per 360 derajat per 8 div sama dengan 90 derajat. Tampilan sinyal sinusoidal tegangan U1 dan tegangan U2 jika dibagi dengan R1 representasi dari arus AC. Pergeseran fasa tegangan arus dan sebesar 90 derajat. Jadi karena di dalam sini kita mau melihat pergeseran akibat adanya kapasitor ini, memang ternyata kapasitor itu menggeser fasa, ya, menggeser fasa. Sebenarnya L juga demikian, tapi kalau L membuat tegangan menjadi arus menjadi mendahului dari tegangan, atau bisa kita katakan bahwa dengan dengan kapasitor ini akan menggeser 90 derajat sejauh 90 derajat kalau kapasitif murni. Ya, makanya di sini jadi berbeda 90 derajat. Ya. Jadi itu yang dilakukan kalau mengukur beda fasa. Yang pasti di sini ada dua gelombang ini, dan yang dimaksud dengan beda fasa adalah pergeseran dari sini ke sini. Dan dengan osiloskop tentunya kita jadi bisa ukur itu. Kemudian yang kelima, pengukuran sudut penyalaan tiristor. Ya. Mengukur penyalaan triak. Ya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Sini kita mau melihat sudut penyalaannya. Ya. Jadi seperti ini, nanti hasil gelombang yang ada di sini, di titik ini dengan titik ini, itu kita akan dapatkan bentuk gelombang seperti ini. Nah, yang dimaksud di sini dengan sudut penyalaan adalah beda titik ini dengan titik ini. Jadi setelah gelombangnya turun, habis itu hidup lagi, lalu dari sini sampai ke sini udah sempat nol, dari sini. Nah, ini yang disebut dengan sudut penyalaan. Delta X juga sama. Nah, ini berapa delta X itu? Di sini alfa sama dengan delta X kali 360 derajat per XT. Berarti ini sudut penyalaannya adalah di 5 volt. Nah, ini triak merupakan komponen elektronika daya yang dapat memotong sinyal sinusoidal pada sisi positif dan negatif. Trafo digunakan untuk isolasi tegangan triak dengan tegangan catu daya osiloskop. Dengan mengatur sudut penyalaan triak, penyalaan trigger alfa, maka nyala lampu dimmer dapat diatur dari paling terang menjadi redup. Ya. Oke, baik. Sebagai rangkumannya, osiloskop termasuk alat ukur elektronik digunakan untuk melihat bentuk gelombang, menganalisis gelombang. Blok diagram dasar osiloskop yang terdiri dari pemancar elektron, pembelok vertikal, pembelok horizontal, generator basis waktu, catu daya, tabung hampa. Kemudian menggunakan osiloskop dua kanal dapat ditampilkan beda fasa yang dikenal dengan metode Lissajous. Ya. Oke, nah ini salah satu contoh sinyal yang mungkin yang bisa saja yang mau kita ukur itu seperti ini, gitu ya. Mau kita lihat gelombangnya. Kalau yang tadi itu mulus-mulus saja, gitu ya.
Tetapi kenyataannya di dalam pengukuran nantinya Anda akan menemui bisa saya sinyalnya seperti ini atau mungkin seperti ini, ya. Ini contoh pengukuran ada yang disebut dengan partial discharge. Ini tentunya Anda akan belajar di mata kuliah lanjutan. Tapi kita hanya mau menunjukkan bahwa ternyata nantinya Anda itu yang Anda ukur itu bukan hanya bentuk gelombang yang sinusoidal seperti yang tadi, tapi bisa juga Anda akan mendapatkan gelombang seperti ini, ya. Atau bahkan bisa seperti ini, ya. Bentuk sinyalnya seperti ini. Kita harus bisa analisis ini. Dengan menggunakan osiloskop, ini memungkinkan untuk dianalisis, ya. Datanya bisa kita tarik dulu ke osiloskop, sehingga bisa nanti kita analisis. Hasil analisisnya adalah yang seperti ini, dan seperti ini. Tapi untuk mata kuliah ini tentu kita tidak akan sampai ke sana. Kita hanya mengatakan bahwa osiloskop itu bisa kita dapatkan bentuk gelombang sinyal yang diukur, gitu ya. Dan kita tahu seperti apa bentuk gelombang. Bahkan bisa saja Anda mengukur tegangan bolak-balik, tapi ternyata yang Anda lihat nanti hasilnya mungkin akan begini. Bisa jadi seperti ini. Bolak-balik juga, tapi ternyata Anda mendapatkan seperti ini. Jadi di hal-hal seperti ini bisa dianalisis ini. Kenapa penyebabnya, ya. Kenapa seperti itu? Apa yang menyebabkan itu? Apakah jadi efek? Ada efek nanti kalau seandainya kita mendapatkan tegangan yang seperti ini. Nah, kita mengetahui apakah seperti ini ya dengan osiloskop itu. Ya, kita tahu. Kalau kita ukur dengan tegangan dengan voltmeter, ya ini akan terukur juga sekian volt gitu. Kita tahu dia sekian volt terukur, misalkan, oh hasil pengukuran adalah 25 volt misalkan. Karena yang terukur di sana misalkan kalau digital ya hanya angka yang muncul di sini mungkin 25,5 misalkan volt. Seperti itu aja. Tapi bagaimana bentuk gelombangnya kita tidak akan tahu. Tapi dengan osiloskop kita tahu, oh ternyata ada seperti ini. Ada muncul di setiap puncak dari bentuk gelombangnya. Apa penyebabnya? Lalu apakah jadi ada efek jelek nanti ke rangkaian kita kalau seperti itu? Seperti itu. Ya, baik. Sampai di situ mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya sudah. Udah mau jam 9 ternyata. Tidak ada. Ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini dan diharapkan Anda sendiri mencari materi-materi tentang osiloskop ini ya, supaya bisa lebih jelas. Dan yang pasti ya, di praktikum nanti Anda akan sering menemui atau menggunakan alat osiloskop ya. Kemudian untuk mata kuliah rangkaian listrik, besok kita akan masuk kuliah seperti biasa, kelas besar, gabung di jam 9. Tetapi karena besok ada upacara Sumpah Pemuda, masuk itu jam 7 atau 7.30 saya lupa. Nah bisa jadi kalau nanti upacaranya agak bisa jadi jam 9, bisa jadi kita belum bisa memulai perkuliahan gitu ya. Tapi kita buat aja dulu jam 9. Nanti kalau misalkan upacaranya agak lama ya mau tidak mau harus agak mundur kita mulainya gitu. Tapi kalau upacaranya cepat selesai, upacaranya di Pondok Labu ya butuh waktu sedikit, paling tidak 15 sampai 20 menit sampai lagi ke Limau. Ya. Kita melihat situasi aja, tapi pertemuannya kita setting di jam 9. Mudah-mudahan upacaranya cepat selesai sehingga tetap tepat waktu bisa kita mulai jam 9. Demikian informasi untuk mata kuliah rangkaian listrik untuk esok hari. Baik, kita
cukupkan sampai di sini, sampai ketemu besok di mata kuliah rangkaian listrik. Terima kasih, selamat malam. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. mari. Ya, Terima kasih, Pak. ya, mari. Siap.